Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Aristi, NIM 2018 103703112999. Di sini saya akan menjelaskan gerakan Islamisasi Nusantara. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan berkembang di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Islamisasi adalah suatu proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang, yang selain mengandung arti mengajak untuk memeluk Islam, juga mengandung arti upaya pemurnian dan purifikasi ajaran Islam dari unsur-unsur tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kemudian kedatangan Islam. Kedatangan Islam di Nusantara dapat dibuktikan melalui peninggalan-peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, dan lain-lain. Kemudian teori-teori Islamisasi Nusantara. Ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia. Yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat kebanyakan dikemukakan oleh sarjana asal Belanda. Salah satunya menurut Mokyut berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Berdasarkan bentuk batu nisan di Pasai mirip dengan batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim, yang ternyata sama dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Kelemahan teori ini, menurut Marison, meski batu-batu nisan ditemukan di tempat tertentu di Nusantara, boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal. Dibuktikan bahwa pada masa Islamisasi Samudra Pasai, yang raja pertamanya wafat pada 698 Hijriah atau 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Barulah setahun kemudian, Gujarat ditaklukkan kekuasaan Muslim. Selanjutnya teori Makkah. Teori ini dicetuskan oleh Profesor Hamka. Teori ini yang dicetuskan Hamka menentang teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka berpendapat bahwa bangsa Arab lebih mendominasi sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Hamka juga mempunyai argumen lain tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang istimewa di Makkah dan mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Selanjutnya teori Persia yang dicetuskan oleh P.A. Husain Jayaningrat. Menurut teori ini, agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat pada abad ke-13. Teori Persia berasal dari tinjauan dan penitikberakan pada kesamaan budaya yang hidup di kalangan masyarakat Nusantara dengan Persia, yaitu yang pertama, peringatan 10 Muharram Asyura sebagai hari peringatan syahidnya Husain. Peringatan ini berupa pembuatan bubur sura. Yang kedua, kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Ajaran Sufi Iran Al-Halaj berupa puisi. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa Iran dalam sistem mengeja bahasa Arab. Kemudian tahap-tahap perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran Islam melalui peranan kaum pedagang. Kemudian, penyebaran Islam melalui peranan bandar-bandar di Indonesia, penyebaran Islam melalui perkawinan, penyebaran Islam melalui peran wali dan ulama, penyebaran Islam melalui pondok pesantren, penyebaran Islam melalui tasawuf, melalui kesenian, dan melalui kekuasaan atau politik. Kemudian corak Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki corak dan karakter yang beragam, baik dari sisi pemikiran maupun gerakan. Keragaman ini tercermin dari banyaknya organisasi keislaman dan kelompok kepentingan atas nama Islam dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Keragaman tersebut tidak jarang menimbulkan perbedaan dan persaingan yang sangat dinamis. Relasi antar organisasi ini juga tidak simetris atau paralel.
tetapi seperti sarang laba-laba yang satu titik dengan titik lain bisa saling berhubungan. Jaring laba-laba ini bukan untuk memperkuat atau melemahkan, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.